kita tadi beli memprediksikan bahwa si market ini bakalan naik. Di sini bakal tercipta adanya garis kuning ya. Artinya wilayah entry posisi kita, wilayah open posisi kita ada di sini, di harga ini. Berarti kalau misalkan si market atau si grafik ini berada di bawah si garis kuning ini yang kita tadi eksekusi entry kan, artinya kita rugi atau loss. Sebaliknya, kalau si market ini, si grafik ini berada di atas garis kuning ini, artinya kita profit. Set, nyampe sini misalkan ya. Selalu kita 10 juta nih. Kita udah profit misalkan jadi 10.500.000 bro. 10.500.000 karena naik si marketnya. Nah, kita nggak pakai tutup otomatis nih. Kita pikir, ini udah untung GoPay nih, udah profit GoPay nih, gimana ya? Apakah gua udah aja atau mungkin nggak? Kalau misalkan dia naik lagi gini, bisa dong ini jadi 1 juta gitu, jadi 11 juta kan. Kalau naik lagi bisa dong jadi 12 juta. Mikirin seperti itu. Nah, halo guys, jadi di video kali ini gue mau coba lagi untuk menjelaskan ulang gimana caranya untuk kita trading di forex. Tutorial cara bertrading di forex ya. Gue mau coba untuk menjelaskan secara simpel, sederhana, dan sebisa mungkin untuk singkat aja ya, karena gue bikin video selalu panjang, membosankan bro. Jadi di sini gue mau sebisa mungkin untuk bikin video singkat aja, singkat, jangan terlalu bertele-tele ya. Gue langsung ke eksekusinya aja. Jadi untuk yang mungkin mau mendalami lebih dalam, gue udah bikin videonya terpisah tentang ya trading itu apa, basicnya ya, trading itu apa, forex itu apa, market itu apa, pelaku pasar atau trader kita sendiri itu apa, seperti yang ada di istilah-istilah forex kayak lot, leverage, margin, dan lain-lain udah gue bikin video terpisah. Jadi di sini kita fokus ke eksekusi kita trading di market aja langsung ya. Jadi supaya tidak terlalu panjang bro ya, bisa kalian cek di video gue untuk lebih detailnya yang tadi gue bilang. Di sini gua mau coba untuk singkat aja caranya gimana ya, eksekusinya, mekaniknya, mekanismenya ketika kita bertrading itu seperti apa. Oke. Nah, jadi ini gua trading di forex dan broker yang gua pakai itu Exness. Jadi untuk broker bisa di semua broker ya. Jadi broker itu ya simpelnya gini, pelaku pasar, trader itu kita sendiri, user ya, kita yang berdagang, kita yang bertrading itu kita sendiri. Nah, broker ini adalah perantara kita untuk berdagang, bertrading, itu namanya broker. Jadi broker itu nggak satu, broker itu bisa macam-macam, tergantung kita pilih broker mana yang kita percayai. Itu udah gue jelasin juga untuk video tentang broker. Jadi kita langsung ke eksekusinya aja. Intinya sama, semua broker pasti sama ya, semua broker pasti sama, beda-beda ya interface-nya aja gitu, tampilannya, dan ya ada kekurangan, ada kelebihan. Di sini gue pakai Exness. Jadi kita langsung ke eksekusinya aja. Jadi intinya adalah ketika kita trading itu sebenarnya sesimpel banget bro ya. Kita cuma menganalisa ya, bukan menebak juga ya, menganalisa bahwa si market ini, si grafik ini yang kita lihat seperti chart ya, yang apa namanya, yang gerak-gerak gitu ya, kayak gini nih. Kita cuman menganalisa si market ini dia bakal ke depannya ya, 1 detik, beberapa detik ke depan, beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan, beberapa hari ke depan, dia mau kemana ya si grafik ini, si market ini gitu loh ya. Market ini terbentuk dari mana, terus kok bisa adanya seperti itu, seperti ini tuh gimana sih, itu udah gue jelasin. Pokoknya ini kita langsung ke eksekusinya aja. Gue bikin singkat aja ya bro ya, jangan terlalu panjang. Nah, itu market terbentuk dan lain-lain tentang grafik ini gua udah bikin videonya. Jadi kita langsung ke eksekusinya aja. Kita tinggal menganalisa bro ya. Jadi kedepannya ini dia bakal kemana nih. Misalkan kita, wah ini posisi gini nih, gua yakin dia bakal naik nih, kedepannya bakal ke atas untuk beberapa menit, beberapa jam, beberapa hari ke depan dia bakal naik. Berarti kita tinggal pilih atas, menganalisa bahwa ini tuh ke atas, ya udah kita tinggal pilih atas. Kalau sebaliknya ke bawah, ini ke depannya beberapa detik ke depan, beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan, si market ini, si grafik ini bakal turun. Berarti kita tinggal pilih turun atau bawah. Terus pilihnya gimana? Yaitu adalah ke atas itu beli atau buy, ke bawah itu sell atau jual ya. Di sini ya, nanti tampilannya pasti nggak bakalan beda jauh lah, sebuah broker manapun dari HP pun sama ya. Oke, simple dan gampang ya. Kita tinggal menganalisa nih, naik atau turun. Nah, pertanyaannya adalah
bagaimana kita tahu, bagaimana kita bisa mengetahui, menganalisa bahwa si market ini, si grafik ini ke depannya itu bakal naik atau turun, bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan dua cara ya, analisa teknikal dan analisa fundamental. Analisa teknikal itu apa? Analisa teknikal itu kita bisa dari chart pattern atau ya grafik-grafik ini tuh ada tekniknya, ada ilmunya, dari indikator, dari apapun. Kita bisa cari sendiri, riset sendiri untuk nanti bakal panjang lagi kalau misalkan gue jelasin tentang itu. Intinya bisa dipelajari. Yang kedua adalah yaitu analisa fundamental. Analisa fundamental itu apa? Jadi kita bisa lihat news atau berita-berita di luar sana tentang si grafik ini kedepannya bakal seperti apa, karena ini kan grafik ini terbentuk dari market ya, entah itu per mata uang atau dan lain-lain. Kita bisa pilih ini untuk Euro USD, terus kita tinggal Bitcoin, cryptocurrency juga ada, Gold, XAUUSD, Ethereum dan lain-lain kita bisa pilih. Ini tuh bisa kita analisa atau diketahui untuk market ini bergerak itu dari analisa fundamental atau news ya. Jadi ini tidak semata-mata sesimpel-simpel yang kita menebak-nebak gitu loh ya. Jadi ada caranya, ada tekniknya ya, walaupun ya kadang-kadang teknik yang kita gunakan juga salah gitu, bisa merugikan. Dan itu bisa dihindari dengan yang namanya money management ya. Jadi kita tuh bener-bener mengelola keuangan kita juga gitu loh bro ya. Nah, kita coba langsung eksekusi aja ya biar nggak terlalu lama juga nih. Misalkan ya gua coba untuk di sini ya XAUUSD misalkan nih, dan ini kita bisa rubah time frame-nya di sini ya. Ini kan 1 menit, jadi artinya satu candle ini, satu batang ini itu 1 menit umurnya ya. Kalau misalkan kita ganti ke 5 menit ya, ini umur satu batang ini ya 5 menit, ini 5 menit, 5 menit, 5 menit, berarti 3 batang ini 15 menit itu kurang lebih ya. Kita coba 1 menit aja biar seru bro, karena ya beda-beda lagi, beda-beda cara lagi, beda-beda strategi lagi. Kalian bisa dari 1 menit untuk menganalisanya, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, bahkan 1 hari, 1 minggu itu juga bisa ya, tergantung tipe kalian dan senyaman kalian, seenak kalian trading itu seperti apa. Oke, kita coba langsung ke eksekusi aja. Di sini kita pakai 1 menit. Ini juga bisa diganti bro candle-nya ya. Kita coba ini aja udah lah ya, jangan terlalu ribet. Oke, sekarang kita coba eksekusi. Kita langsung coba praktek aja ya bro ya. Di sini misalkan kita mau coba bertrading atau berdagang ya di Euro USD lah ya, di Euro USD market, Euro USD bro. Nah, kita udah menganalisa dan muter-muter teknikal yang lain bahwa kita sepakat ini kedepannya dia bakalan naik ya. Kita udah menganalisa, memprediksi, pokoknya udah muter-muter lah ya, segala cara kita lakukan bahwa ini kedepannya bakalan naik nih gitu loh. Harga si market ini, si grafik ini dia bakalan naik. Berarti apa yang harus kita lakukan ketika kita menganalisa atau memprediksikan si market ini naik, yaitu adalah membeli atau buy ya. Membeli di sini di mana? Berarti di sini bro ya, biru, beli atau buy. Kalau misalkan sebaliknya ini kita memperkirakan bahwa si market ini bakal turun, berarti merah, artinya sell ya. Biasanya kan ini biru itu adalah hijau atau bullish ya, atau merah itu bearish biasanya, tapi sama aja sih. Nah, kita udah sepakat nih, udah setuju nih bahwa oh ini bakalan naik si market ini bro. Nah udahlah ya, kita coba untuk beli aja bro. Beli di sini kalau kita 10 juta ya, contohnya lah ya 10 juta gitu. Nah kita tinggal menentukan lotnya. Nah lot itu apa gitu, udah gue jelasin juga tentang lot, nanti terlalu panjang lagi ya video gue. Jadi ya intinya adalah nominal entry kita, nominal open posisi kita ya dari modal. Jadi semakin kecil lotnya berarti semakin kecil juga nominal open posisi kita, entry kita. Semakin besar juga. Artinya kalau misalkan lot kita kecil, profitnya juga semakin kecil semakin lama. Kalau lot kita besar, profitnya semakin besar semakin cepat. Tapi sebaliknya, lossnya pun kalau besar ya lossnya besar, kalau kecil lotnya ya lossnya juga kecil gitu ya. Oke, gitu. Gua di sini coba untuk 0,20 lot. Gua sarankan untuk yang baru pemula 0,01 lot aja, karena di sini bisa disediakan 0,01 lot bro. Kecil aja, jangan terlalu membabi buta lah ya, jangan terlalu brutal gitu loh tradingnya. 0,2 lot ini juga besar sebenarnya ya. Kita coba jangan 1, 3, 4, 5, 10 bahkan 100 lot, itu kacau banget. Nah di sini kita coba untuk
entry posisi beli atau buy ya. Kita coba di sini 5 kali lah, tiga kali lah ya. Sebenarnya 1 kali aja bro, ini gue sebagai contoh aja biar cepet kelihatannya ketika kita loss atau profitnya. Di sini gue coba tutup posisi 3 kali ya. Nah 3 kali ini gitu bro ya, kurang lebihnya. Nah kita tadi beli memprediksikan bahwa si market ini bakalan naik. Di sini bakal tercipta adanya garis kuning ya. Artinya wilayah entry posisi kita, wilayah open posisi kita ada di sini, di harga ini. Berarti kalau misalkan si market atau si grafik ini berada di bawah si garis kuning ini yang kita tadi eksekusi entry kan, artinya kita rugi atau loss. Sebaliknya kalau si market ini, si grafik ini berada di atas garis kuning ini, artinya kita profit ya. Paham ya sampai sini? Nah, apakah ketika ini di bawah kita merah nih, ini kan loss nih posisinya, kita sudah rugi atau kita sudah loss? Belum bro ya, belum. Sebelum kita tutup posisinya. Jadi ini terserah kita mau tutup atau close posisi kita ketika kita rugi, atau tutup atau close posisi kita ketika kita untung. Tinggal kita sendiri yang eksekusinya. Ini secara manual ya, bisa juga secara otomatis. Tempatnya di sini bro ya. Gua nggak tahu nih apakah broker-broker lain menyediakan ini, tapi kalau di Exchange ada. Nah gini, misalkan tadi kita entry posisi 0,20 lot atau 0,01 lot atau berapapun ya. Lalu kita anggaplah 10 juta ya. Kita mau take profit 200.000 bro. Nah di sini kita bisa di otomatis bro. Kalau ribet untuk harga aset atau dalam pip, kita pilih mata uang aja di sini, klik mata uang. Nah untuk take profit kita pilih tadi berapa, 200.000. Kita klik 200.000. Oke, 200.000 nggak sih ini bro? Nah untuk stop lossnya berapa, kerugiannya, artinya kalau misalkan analisa kita salah nih, kita menganggap bahwa si market ini bakal naik, ternyata nggak kunjung naik bro, dia marah turun. Aduh gimana dong ini gitu loh ya. Nah kita membatasi kerugian kita dengan cara stop loss. Misalkan saldo kita 10 juta, udah deh kalau misalkan gua udah loss 1 juta misalkan, ini misalkan ya, harusnya sih ya kecil aja bro. Misalkan ya dari 10 juta, kalau misalkan gua udah loss 1 juta, udahlah gua stop aja ya. Kalian bisa klik di sini ya. Kalian tinggal pilih di sini tinggal 1 juta, terus kalian baru melakukan entry posisi gitu loh ya bro ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah kalau ini kan nggak pakai stop, nggak pakai otomatis, jadi tergantung kita nih. Jadi ini uji mental, uji psikologi kita di sini nih ya, karena seserakah apa kita, senapsu apa kita ketika kita trading ya. Karena kan posisi gini, ini plus kan posisinya, kita udah loss sekitar 100 ribuan ya, udah loss sekitar 100 ribuan, tapi belum sepenuhnya loss karena kita belum tutup posisinya. Nah di sini kita diuji, aduh ini gua udah loss 100 ribu ya, 100 ribu lebih nih, gua stop aja gitu atau gimana ya, nanti takutnya ke depannya dia bakal turun terus, nanti loss gua semakin banyak, atau gua berpikir bahwa si market ini nanti bakalan naik gitu lah ya. Ketika dia turun kita loss, kita udahlah gua yakin dia bakal naik. Nah ketika dia naik kita jadi nggak jadi rugi, nggak jadi loss, nanti si loss kita berganti menjadi profit. Nah ini juga yang menurut gua keren gitu loh ya, menguji psikologi kita, mental kita. Ketika kita udah ya udahlah gue rela dengan loss segini karena gue yakin dia nggak bakalan naik gitu loh, ya udah kita tutup posisi aja. Kalau misalkan kita yakin bahwa dia bakalan naik ke depannya, kita diamin aja. Tapi tetap bro ya harus yang namanya disiapkan stop loss biar nggak bablas. Karena kalau kita diemin terus walaupun ini masih belum rugi ya istilahnya, kalau kita belum tutup, kalau dia turun terus saldo kita 10 juta ya habis gitu loh ya, kita bisa habis saldonya, margin call habis gitu loh ya. Sebelum dia naik lagi ya keburu habis intinya gitu bro ya. Sebaliknya kalau misalkan dia naik ke atas, posisi naik ke atas, set di sini ya, tadi entry kita di sini karena ini turun sih marketnya bangke banget ya. Jadi kalau si market ini dia bakalan turun naik set nyampe sini misalkan ya, saldo kita 10 juta nih, kita udah profit misalkan jadi 10.500.000 bro, 10.500.000 karena naik si marketnya. Nah kita nggak pakai tutup otomatis nih, kita
pikir, dah ini udah untung gope nih, udah profit gope nih, gimana ya, apakah gua udah aja atau mungkin gak, kalau misalkan dia naik lagi gini, bisa dong ini jadi 1 juta gitu, jadi 11 juta kan, kalau naik lagi bisa dong jadi 12 juta, mikirnya seperti itu. Nah itu juga harus ditetapkan yang namanya take profitnya, target profitnya. Jadi jangan lempeng aja gitu loh, asal dia naik udah deh diem leh, gue yakin dia bakal naik terus si saldonya ke atas, si marketnya nanti gue profitnya 10 juta jadi 20 juta, nggak gitu juga bro ya. Jadi tergantung psikologi gitu ya, target kalian yang kalian tentukan berapa, stop loss kalian yang tentukan juga kalian berapa gitu ya. Jadi eksekusinya nanti kalian sendiri gitu bro ya. Nah ini contohnya, tadi kita sudah loss nih ya, gua belum tutup posisi, sekarang dia balik jadi profit ya, 44.000, 10 juta 44.000. Nah ini apa? Ini saldo margin ya, keuntungan saldo yang ditahan ketika kita trading. Terus kok berbeda sama ini bang? Yang sebenarnya mah ini bro, ini cuman di kita profit sekian, cuman ini kan ada potongan fee atau komisi dari si brokernya, karena ya perantara harus di istilahnya si broker ini calo ya, bisa dari komisi per lot per tradingnya, atau dari spread yang namanya broker gitu loh komisinya bro. Jadi kita fokus di sini aja nih, berarti saldo kita jadi 10 juta 44.000, misalkan kita tutup nambah jadi 10 juta 60. Nah sekarang kita baru bisa profit. Tadi walaupun kita udah profit tapi belum ditutup ya, belum sepenuhnya profit gitu bro ya, kurang lebihnya. Kan gue bilang apa bro, sebenarnya gue mau bikin video singkat, tapi kalau misalkan udah bikin video gue selalu lama gitu loh, membosankan jadinya. Intinya seperti itu bro, ini gue nggak mau terlalu lama sebenarnya ya. Maunya sesimpel, sesingkat, sesederhana mungkin, tapi ya tetap aja jadinya lama bro ya, sorry banget ya. Intinya supaya ada konten aja ya untuk hari ini. Nanti buat yang mungkin ngikutin ya, gue bakal lanjut lagi challenge-nya malam ya bro ya, karena ini siang gue nggak dulu trading fokus ya, nanti fokus tradingnya gue malam aja. Untuk kali ini gini aja, nanti buat yang mungkin selalu nonton, nanti gue bakal lanjut trading challenge gue yang dari 5 juta ke 20 juta itu di malam hari aja bro ya, besok berarti nanti untuk uploadnya. Oke, thank you bro. Jadi gitu untuk video kali ini, semoga ini membantu buat yang masih bingung ya, karena ada juga yang nonton tapi belum paham gitu, itu ngapain sih lu bang, itu tuh ngapain sih, gimana sih caranya. Nah ini gua bikinin videonya bro ya, sebenarnya udah gua bikin sih sebenarnya video yang lama-lama juga banyak, cuman kan kadang malas ya nonton yang lama, jadi ya udah gua bikin lagi videonya. Oke, thank you, terima kasih bro, selamat bertrading kalau yang trading. Oke, ngopi bro, ngopi, thank you.